Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kuliah hari ini tentang terpenoid, gitu ya, dahuluan. Ya, jadi kalau kita berbicara terpenoid, ada istilah ya. Dulu terpenoid itu disebut juga isoprenoid. Ya, kemudian apa itu isoprenoid? Nanti kita akan lihat lebih detail, begitu ya. Kemudian juga ada istilah terpen atau terpenoid. Ya, terpen itu berasal dari istilah terpentin, gitu ya. Terpentin atau minyak terpentin yang digunakan ya untuk istilah minyak terpentin digunakan untuk mengelusidasi struktur kimia dari isoprenoid ya sekitar tahun 1800-an. Bayangkan tahun 1800 mereka sudah mengungkap struktur kimia dari terpenoid. Kita masih perang-perangan ya, perang Diponegoro, perang Teku Umar, begitu ya. Kemudian jadi menurut para ahli istilah isoprenoid ini lebih deskriptif gitu ya daripada terpenoid. Ya. Di isoprenoid itu berasal dari kata isoprena. Apa itu isoprena? Nanti kita akan lihat lebih detail. Ya, yang jelas isoprena itu mengungkap bahwa jalur biokimia terpenoid itu banyak diperantarai oleh isoprena. Baik. Kemudian mengapa kita belajar terpenoid atau isoprenoid itu? Ya, jadi kalau kita melihat senyawa metabolit sekunder atau senyawa fitokimia dari tumbuhan, ya sebagian besarnya adalah terpenoid atau terpena. Ini sekitar 55%. Ya, terpen ini. Alkaloid cuma sekitar 27%. Ya. Sisanya golongan fenol atau polifenol, termasuk di dalamnya adalah asam fenolat, flavonoid, lignan, kemudian juga tanin. Gitu ya. Yang paling besar adalah terpen. Mengapa terpen? Ya, banyak. Nanti kita akan lihat lebih detail. Ya. Jadi contoh ini ya. Ini Curcuma zedoaria atau kunyit putih. Ya. Sempat booming beberapa tahun yang lalu gitu ya. Sempat booming. Kunyit putih ini digunakan untuk obat tradisional ya, obat tradisional untuk pengobatan kanker ya. Kemudian juga di Thailand dan di beberapa negara Asia Tenggara selain digunakan untuk obat kanker begitu ya, dia juga digunakan untuk antidot untuk keracunan ya, keracunan bisa ular. Ya. Jadi saya pernah lihat di video di National Geographic itu ya. Jadi pawang ular kobra begitu ya. Jadi ketika digigit itu ya, ya sebelumnya dia beratraksi dengan ular, dia minum ramuan ini. Kemudian bekas gigitannya itu dia oles dengan rimpang kunyit putih ya, dan juga kunyit yang kuning itu juga ya, dioles begitu, dan ya tidak apa-apa, walaupun saya sendiri tidak berani gitu ya nyoba. Baik, kemudian
Nah, secara klasifikasi isoprenoid tumbuhan itu dibagi menjadi dua, ya. Jadi metabolit primer, kemudian metabolit sekunder, ya. Jadi metabolit primer itu senyawa kimia tumbuhan, ya, yang dia penting untuk kehidupan atau kelangsungan hidup tumbuhan. Contohnya adalah protein, ya, kemudian karbohidrat, kemudian lipida yang berupa molekul-molekul besar. Sementara metabolit sekunder itu senyawa yang umumnya berat molekulnya kecil, yang dia itu tidak berkaitan langsung atau tidak terkait langsung dengan kehidupan tumbuhan, dalam artian kalau dia tidak diproduksi, tumbuhan itu tidak mati, begitu, tidak terkait langsung, tapi dia penting untuk fungsi-fungsi yang lain. Tuh. Baik, kita akan lihat lagi. Jadi, itulah mengapa, saudara-saudara sekalian, tadi dikatakan di awal tadi, mengapa terpenoid itu adalah kandungan metabolit sekunder yang dominan di tumbuhan. Karena dia meliputi metabolit primer dan juga metabolit sekunder. Sementara kalau kandungan atau golongan senyawa fitokimia yang lain, kebanyakan hanya berupa metabolit sekunder saja. Ya, baik, kita akan lihat. Ya, dalam metabolit primer, peran terpenoid itu banyak. Ya, ya penting untuk integritas membran sel. Ya, kemudian fotoproteksi, ya, proteksi atau perlindungan dari cahaya, orkestrasi proses perkembangan tumbuhan, ya, kemudian sebagai anchor, sebagai jangkar, itu proses biokimia yang penting untuk sistem membran tumbuhan, ya, misalnya sterol, ya, karotenoid, hormon-hormon pertumbuhan, ya, dan juga dia sebagai substitusi senyawa-senyawa yang lain, ya, seperti quinon dan juga protein. Kemudian metabolit sekunder, ya, terpen yang berupa metabolit sekunder, ya dia tidak penting untuk kehidupan sel, ya, tidak penting untuk kehidupan tumbuhan. Meski demikian, senyawa-senyawa metabolit sekunder terpenoid ini ya berperan penting, ya, memediasi, ya, hubungan antara tumbuhan dan lingkungannya. Apakah itu antara hubungan tumbuhan dan tumbuhan, tumbuhan dengan serangga, ataupun interaksi antara tumbuhan dengan patogennya. Ya. Jadi interaksi tumbuhan dengan serangga itu, tumbuhan itu mengeluarkan senyawa aromatik tertentu, ya, senyawa aromatik, ya, senyawa yang mudah menguap pada suhu kamar, begitu, ya, yang berupa gas, begitu, ya, yang dia itu adalah penarik serangga. Untuk apa? Untuk membantu proses penyerbukan atau polinasi, ya, proses penyerbukan atau polinasi. Ya, Anda juga sering mengamati pada bunga-bunga, begitu, ya, yang mengeluarkan aroma yang menyenangkan, yang pleasant, ya, yang menarik serangga, ya, kumbang, ya, lebah misalkan, ya. Kemudian juga interaksi antara tumbuhan dan patogennya, ya. Saya pernah mengikuti sebuah conference, begitu, ya, di mana
contohnya ya, kalau kita boleh anggap jamur itu adalah tumbuhan begitu ya. Jadi di suatu kultur jamur ya, jamur mikroskopis gitu ya. Ya. Jadi Anda bayangkan ada cawan Petri, kemudian ada kultur jamur mikroskopis. Dan dia ada masing-masing ada zona hambatnya, mengeluarkan zona hambat gitu ya. Ya ternyata di situ ada interaksi. Ya. Si jamur tadi mengeluarkan semacam senyawa begitu untuk menghambat pertumbuhan bakteri, kultur bakteri di sekitarnya gitu ya. Nah, hampir mirip dengan ceritanya Alexander Fleming ya ketika menemukan penisilin begitu ya. Ya, dia mengeluarkan senyawa untuk ya berperang dalam tanda kutip. Ya. Nah, senyawa-senyawa metabolit sekunder yang termasuk golongan terpen ini dibagi menjadi beberapa kelas begitu ya. Di antaranya monoterpen, sesquiterpen, dan diterpen. Baik, dan juga ada berapa struktur terpen yang lain. Baik, kemudian ini adalah struktur terpen secara ringkas, gitu ya. Struktur terpen secara ringkas bahwa terpenoid itu bisa kita klasifikasikan berdasarkan jumlah atom karbon yang menyusun molekulnya. Ya, terpenoid itu tersusun dari satu unit ya isoprena ya beberapa unit isoprena. Isoprena itu C5 ya adalah senyawa hidrokarbon ya tak jenuh ya bercabang dengan anggota 5 atom karbon. Ya. Jadi monoterpen itu disusun oleh 2 molekul isoprena hingga jumlah atom C-nya adalah 10. Sesquiterpen disusun oleh 3 molekul isoprena. Ya. Dari isoprena tadi 5 atom C ya. Hingga 5 kali 3 15. Begitu seterusnya ya. Di diterpen ya disusun 4 unit isoprena dan seterusnya sampai politerpen. Bisa lebih dari 8 unit isoprena. Baik. Kemudian bagaimana senyawa terpenoid itu disintesis ya oleh tumbuhan. Ya mula-mula tumbuhan itu mensintesis ya dalam hal ini adalah biosintesis gitu ya. Prekursor dari isoprena yang disebut sebagai isopentenyl difosfat atau IPP ya. Jadi dia melalui jalur asetat ya, mevalonat, asam mevalonat ya, asetil dari asetil-CoA bentuk aseto-asetil-CoA, HMG-CoA, asam mevalonat dan sampai terbentuk isopentenyl difosfat. Kemudian dia berisomer dengan senyawa yang namanya dimetil alil pirofosfat. Ya, jadi kedua molekul ini adalah prekursor dari isopren. Dan senyawa terpenoid yang lain, apakah monoterpen ataupun sesquiterpen, ya disusun dari isoprena yang berikatan. Ya, baik. Kemudian ini adalah jalur biosintesis terpenoid secara umum gitu ya. Jadi IPP dan di APP ini adalah isomer begitu ya.
isomer, Anda lihat di sini, berbeda letak ikatan rangkapnya. Ya, IPP ataupun DMAPP ini dia akan membentuk hemiterpen atau terpen yang anggotanya cuma 5 atom karbon. Ya. Kemudian bagaimana monoterpen terbentuk? Monoterpen terbentuk ya jika satu molekul IPP berikatan dengan satu molekul DMAPP, metil alil pirofosfat, membentuk GPP, geranil pirofosfat. Dan ini geranil pirofosfat ini adalah prekursor dari senyawa monoterpen. Atau dia IPP ini berikatan dengan molekul IPP yang lain. Ya. Yang membentuk geranil pirofosfat yang dia adalah prekursor dari monoterpen. Selanjutnya, dua molekul IPP, isopentenyl fosfat, difosfat, dia akan berikatan dengan satu molekul DMAPP, membentuk FPP. Apa ini? Farnesyl pirofosfat. Ya, Anda perhatikan C-nya ada unit isoprenanya, ya 1, 2, ya bisa dihitung ya 1, 2, 3, 4. Ya ini bercabang 5 ya, atom C-nya 5. Di sini ada 3 kali isoprenanya ya, membentuk sesquiterpen. Ya. Ya adalah terpenoid dengan atom karbon berjumlah 15. Ya. Kemudian dua molekul farnesyl pirofosfat ini kalau berikatan dia akan membentuk molekul yang namanya squalena. Ya, squalena ini adalah prekursor dari triterpen. Squalena ini molekul yang menarik ya. Ya strukturnya ya C30 ya, atom karbonnya ada C30 ya, ada 30 atom karbon yang tersusun ikatan rangkap terkonjugasi ya, jadi selang-seling. Dan biasanya ini digunakan untuk kosmetik begitu ya. Ya bersifat sebagai antioksidan. Ya. Antioksidan yang lipofil. Menariknya, squalena ini tidak hanya terdapat pada tumbuhan, tapi dia juga banyak terdapat pada sirip ikan hiu. Ya, sehingga orang-orang Hong Kong atau orang-orang Cina ya, orang-orang Taiwan ya, seringkali menyajikan sup sirip ikan hiu untuk obat awet muda begitu. Ya, karena kandungan utamanya adalah squalena yang dia antioksidan. Ya, salah satu efek dari antioksidan itu adalah menghambat proses penuaan dini. Begitu ya. Baik, kemudian 3 molekul IPP dia akan berikatan dengan satu molekul DMAPP membentuk GGPP, geranil di fosfat. Ya. Jadi geranil di fosfat ini 20 ya, atom karbonnya 20 dan dia adalah prekursor dari diterpena. Ya. Kemudian 2 molekul GGPP ini kalau berikatan dia akan membentuk phytoena ya, salah satu hormon ya pada tumbuhan, dan dia ini phytoena ini adalah prekursor dari tetraterpen. Ya, 40 ya.
atom karbonnya ada 40. Ya. Dan tergantung dia berapa kali berikatan dengan molekul sesamanya, dia akan membentuk politerpen. Seperti tadi yang sudah diuraikan tadi. Ya. Baik. Kalau tadi jalur biosintesisnya, ya. Lalu di mana ini contoh terpenoid, ya, prekursor terpenoid dan contoh terpennya, gitu ya. DMAPP adalah prekursor dari isoprena, ya. Kemudian GPP adalah prekursor dari monoterpen. Ya, contohnya linalol dan juga limonen yang dia banyak terdapat dalam minyak atsiri, gitu ya. Minyak mawar misalkan, ya. Kemudian FVP contohnya dia adalah prekursor dari sesquiterpen, ya. Banyak contohnya senyawanya, tidak hanya ini. Dia juga sesquiterpen itu juga banyak terdapat dalam minyak atsiri, gitu ya, minyak menguap. Saya rasa juga dibahas ya di farmakognosi. Di minyak atsiri itu pada umumnya adalah campuran antara monoterpen dan sesquiterpen. Dan juga molekul-molekul yang lebih besar, ya, dari prekursor geranil difosfat, ya. Ini tetraterpen atau triterpen lakton, ya. Baik. Kemudian ini masih terkait juga, ya, ini contoh biosintesis terpenoid secara singkat, gitu ya, hanya diagramnya secara singkat. Kemudian juga ada klasifikasinya dan contoh senyawanya juga fungsinya. Ya, IPP misalkan dia adalah diklasifikasikan sebagai gugus prenil. Ya. Contohnya sitokinin, ya, berfungsi sebagai regulator pertumbuhan atau hormon pertumbuhan. GBP adalah prekursor monoterpen. Contohnya mentol. Nah, mahasiswa farmasi pasti sangat mengenal mentol. Ya, di semester 2 Anda sudah mulai dikenalkan mentol, bahkan bagaimana menghandle mentol, bagaimana menimbang mentol, memformulasi mentol menjadi bedak, gitu ya kan. Fungsinya banyak sebagai aroma fragrance, ya, antipruritus, ya, untuk analgesik topikal juga, ya. Baik, kemudian farnesil pirofosfat, ya, dia adalah sesquiterpen, ya, prekursornya sesquiterpen. Contohnya capsidiol. Nah, ini capsidiol ini banyak ditemukan pada minyak atsiri cabai. Dan juga ternyata molekul ini juga berpengaruh pada interaksi tumbuhan dan patogen. Dan farnesil difosfat ini juga prekursor dari sterol atau steroid, gitu ya. Contohnya campesterol penting untuk fungsi untuk mempertahankan struktur dan fungsi membran, ya, membran sel. Kemudian geranil difosfat, dia adalah prekursor diterpen, begitu ya. Banyak contohnya asam gliberalat, sama dia berfungsi sebagai hormon pertumbuhan dan juga interaksi tumbuhan dan patogennya. Dan geranil difosfat ini kalau dia berikatan dengan molekul yang sama membentuk poliprenol, ya, banyak contohnya ubiquinon, karotenoid, ya,
provitamin B, karotenoid kok, provitamin A ya, pada wortel ya, zat warna kuning di sayur-sayuran dan juga buah ya, banyak manfaatnya ya. Jadi proteksi terhadap cahaya ya, dan juga transport elektron ya, untuk ubiquinon ya, nanti kalau di kuliah antioksidan dibahas tentang transport elektron. Baik, kemudian lalu di mana letak terpenoid itu di sel tumbuhan? Ya, ini adalah gambar yang sederhana gitu ya, gambar yang disederhanakan. Jadi di mana letak terpenoid itu? IPP itu berada di sitoplasma ya. Kemudian dia mengalami biosintesis menjadi terpen-terpen yang lain, dan dia disimpan di kloroplas dalam bentuk karotenoid, monoterpenoid, dan juga diterpen bersama dengan klorofil. Kemudian ada juga ubiquinon, dia disimpan di mitokondria. Ya. Sesquiterpen di retikulum endoplasma, sterol itu ya di dinding sel. Ya. Baik, kemudian ini literatur yang lain. Ya. Terpen sebagai ya, vanersil fosfat ya, ini sesquiterpen ya, ada di sitoplasma. Kemudian juga terpen-terpen yang lain dia banyak ditemukan di plastida. Baik, lalu karena topik kita adalah fitokimia gitu ya, maka kita membahas lalu bagaimana cara mengekstraksi terpenoid itu, ya kan? Ya, karena sebagian besar terpenoid itu berada pada minyak atsiri, ya, maka tentu saja metode yang paling mudah untuk mengekstraksi terpenoid adalah destilasi uap. Pada saat destilasi uap kita mendapatkan minyak atsiri, ya, atau essential oil. Nah, kadang-kadang pada saat destilasi uap, ya kita dimungkinkan memisahkan monoterpen dan sesquiterpen, gitu ya, tergantung titik didihnya, ya. Kadang-kadang pada saat destilasi mana senyawa tetesan yang pertama itu dan tetesan berikutnya kadang-kadang ya, berbeda komponen terpennya. Ya, baik. Kemudian metode ekstraksi terpenoid yang kedua adalah ekstraksi dengan pelarut. Ya, pelarut-pelarut yang non polar pada umumnya. Ya. Ether minyak bumi atau petroleum ether, heksana begitu ya. Kemudian juga kloroform ya, meskipun kloroform itu semipolar, tapi dia lebih semipolar yang mendekati non-polar. Kemudian juga ekstraksi bertingkat ya, dengan meningkatkan polaritas solvent ya. Jadi
Kalau di kromatografi kolom itu elusi gradien, ya, campuran solvent, ya, misalkan campuran heksana dengan metanol, misalkan ya, dengan berbagai rasio, mulai heksana 100% sampai metanol 100%. Ya, pangkat kromatografi kolom ataupun kolom cepat, ya, fast kolom, ataupun VLC, vakum liquid kromatografi, ya. Kemudian bisa juga kita mengekstraksi terpenoid itu partisi cair-cair. Nah, ini ya, dengan corong bisa dari ekstrak awal, ekstrak aseton ataupun ekstrak metanol, ya. Meskipun masih kasar, ya. Bisa juga kita menggunakan KLT preparatif ataupun kromatografi preparatif. Ya. KLT preparatif nanti dipandu dengan kromatografi gas, ya. Jadi KLT preparatif itu Anda bayangkan fase diamnya itu dibacem di atas lempeng kaca, begini, bukan dari lempeng amonium seperti lempeng KLT pada umumnya, tapi dia disalutkan pada lempeng kaca dan dia mudah dikerok. Nah, dan ketika ditotolkan, dia bukan menggunakan penotol ataupun dia kita totolkan dalam bentuk band atau pita, begitu ya, digariskan gitu, seret, nanti dia terelusi menjadi, kalau kita KLT biasa itu spot-spot, noda-noda kecil-kecil begitu. Kalau KLT preparatif dia akan muncul sebagai pita-pita, ya, pita-pita berwarna. Nah, pita-pita yang terpisah tadi itu masing-masing kita kerok dan kita pisahkan, gitu ya. Nah, setelah dilarutkan menggunakan pelarut tertentu, hasilnya baru kita periksa di kromatografi gas. Kita deteksi di kromatografi gas. Demikian juga kita juga bisa menggunakan kromatografi preparatif. Ya, nah, kalau kromatografi preparatif, kita gunakan kolom kromatografi yang lebih besar dibandingkan kromatografi gas konvensional. Nah, bagaimana perbedaannya KLT preparatif dengan kromatografi preparatif? Kalau kromatografi preparatif nanti, ya, ditampung, begitu ya, sama seperti kromatografi cair preparatif, ditampung tetesannya itu sesuai dengan pik-pik, ya, puncak-puncak yang berbeda. Nah, tambungan-tambungan itu nanti diperiksa di kromatografi lapis tipis, ditotolkan di KLT. Baik, kita lanjutkan. Kemudian bagaimana analisis terpenoid? Saya rasa untuk analisis terpenoid tidak bisa dipisahkan, ya. Prosesnya itu tidak bisa dipisahkan pada saat kita ekstraksi, begitu ya. Terkait, ya, saling terkait. Ya. Namun secara umum, ya, analisis terpenoid itu tergantung struktur terpennya apa. Kalau dia struktur terpennya dan juga sifat fisika kimianya. Kalau dia terpennya itu diambil dari minyak atsiri yang dia mudah menguap, maka kita gunakan kromatografi gas, ya, dengan detektor FID atau detektor nyala ion, ataupun juga dengan detektor spektroskopi massa atau GCMS. Bisa juga dengan menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC, dan juga HPLC MS. Tapi
Untuk LC-MS ataupun kromatografi cair, ya, HPLC biasa, ya kurang spesifik, ya. Dan tujuannya tidak untuk analisis kuantitatif, begitu ya, pada umumnya. Kemudian bisa juga kita menggunakan spektrofotometer IR atau infrared, dan kita juga bisa menggunakan kromatografi lapis tipis, ya, meskipun biasanya hanya kualitatif saja, ya, melihat ada tidaknya terpenoid, gitu ya, dan deteksi sederhana, screening biasanya untuk KLT, ya, kecuali untuk senyawa-senyawa yang dia kadarnya sangat tinggi, misalkan mentol atau camphor, ya, yang dimurnikan terlebih dahulu bisa kita deteksi di KLT. Kalau enggak, dia dalam campuran, ya, campuran seringkali susah memisahkannya menggunakan KLT. Baik, kita akan uraikan satu persatu, begitu ya. Jadi kromatografi gas, analisis bisa digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif, ya. Kolom yang dipakai bisa kolom yang non polar ataupun kolom yang polar, ya. Anda bisa cek nanti spesifikasinya, Anda bisa googling, ya, misalkan Apizon untuk yang non polar ataupun Carbowac gitu ya untuk yang polar. Yang kemudian penting juga pengaturan suhunya, apakah isotermik ataupun gradien. Isotermik berarti suhunya tetap, di setting suhunya tetap. Gradien, elusi gradien, ya suhunya kita setting di detektor itu suhunya berubah. Apakah meningkat? Ya, berubah dalam jangka waktu tertentu. Ya, sedikit berbeda dengan HPLC. Baik, kemudian aplikasinya, ya, kalau selain analisis kualitatif dan kuantitatif, juga untuk secara kuantitatif untuk kemotaksonomi. Ya, jadi kemotaksonomi itu apa? Kemotaksonomi itu pengklasifikasian, ya, sekelompok tumbuhan, misalnya dari genus yang sama, ya, berdasarkan kandungan kimianya. Nah, dalam konteks ini tentu saja kandungan kimianya adalah terpenoidnya atau minyak atsirinya. Ya, jadi antara genus-genus di antara genus yang sama, ya, spesies-spesies itu bisa kita bedakan, begitu ya. Bisa kita bedakan dari pola atau pattern minyak atsirinya atau terpenoidnya. Baik, kemudian kromatografi lapis tipis untuk terpen yang kurang atsiri, jadi tidak begitu menguap, gitu ya. Fasediumnya kita bisa pakai silika gel ataupun silika gel yang dibacem dengan agenitrat untuk mendeteksi jumlah ikatan rangkap terpen. Ya. Lempengnya diaktifkan dulu, maksudnya dipanaskan, begitu ya. Ya, untuk menghilangkan uap air, gitu ya. Kecuali untuk analisis terpen yang mengandung atom oksigen. Ya, tidak perlu diaktifkan dulu lempengnya. Dan LW-nya bisa pakai benzen atau campuran benzen dengan pelarut yang lain. Lalu penampak nodanya bisa larutan kalium permanganat 0,2% dalam air, antimon klorida dan kloroform, ataupun asam sulfat pekat, atau biasanya yang bisa kita pakai untuk screening fitokimia, vanilin asam sulfat pekat, atau anhidrid, asam asetat anhidrid, ya.
dengan asam sulfat pekat. Setelahnya lempeng dipanaskan pada suhu 100 sampai 105 derajat sampai terbentuk warna yang sempurna. Biasanya kita lempeng yang setelah disemprot itu kita pegang menggunakan pinset ataupun penjepit kayu gitu ya, dan kita panaskan di atas hot plate. Ya. Dan ada reaksi selektif untuk KLT, ya, uap brom, ataupun untuk mendeteksi gugus keton kita gunakan penampak noda DNP. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.